Terima kasih untuk Bapak Guru dan rekan-rekan guru semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya panjatkan syukur kepada Allah SWT telah memberikan rahmat kepada kita, memberikan rahmat kesempatan kepada kita untuk dapat hadir di hari yang cerah ini. Dan salawat serta salam tak lupa kita ngaturkan kepada Nabi besar kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari alam jahiliyah ke alam yang berkah seperti saat ini. Sebelumnya hari ini sudah diberikan pembukaan kepada terima kasih Pak Mukhtar selaku Wakasek Guru. Terima kasih di pagi hari ini. Berdirinya saya sebagai calon guru penggerak di sini bukan sebagai untuk mengajarkan kepada guru-guru rekan guru sekalian di sini, tapi saya hanya ingin mengimbaskan pendidikan atau yang saya dapatkan di guru penggerak selama saya pendidikan di saat ini. Saya hanya ingin berbagi. Saya tidak menggurui rekan-rekan guru di sini, tapi saya hanya ingin membagi pengalaman. Mungkin ada guru-guru juga yang sudah tidak bisa ikut guru penggerak, dan mungkin di sini saya ingin mengajak, mungkin memotivasi teman-teman guru-guru yang muda juga bisa ikut andil di dalam guru penggerak. Bahwa di sini guru penggerak ini banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita dapatkan. Kemudian terima kasih sekali lagi kepada guru-guru yang telah hadir. Saya ucapkan terima kasih untuk pertama di sini saya akan mengadakan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman positif bagaimana budaya positif yang saya dapatkan di modul 1 yang akan saya sebarkan kepada rekan-rekan guru. Untuk yang pertama, konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 konsep inti yang akan kami bahas di rekan-rekan guru. Yang pertama yaitu ada perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakasek Kurikulum. Paradigma baru, bagaimana cara-cara baru. Mungkin masih banyak di antara kita itu yang menggunakan paradigma lama, terutama saya pun sendiri masih menggunakan paradigma lama, tapi setelah saya mempelajari di guru penggerak ini sendiri, saya baru tercerahkan bagaimana cara pandang kita sebagai guru terhadap siswa-siswa kita. Nah, untuk paradigma baru itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada tersendiri, ada 6 unsur, ada 6 nilai di sini yang terkandung di dalamnya. Ada apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat adalah kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Bagaimana kita menciptakan, di sini kita berparadigma baru itu, yaitu bagaimana kita menciptakan siswa-siswa kita itu yang mandiri, bagaimana menciptakan siswa-siswa yang bernalar kritis, kreatif, inovatif, berkebinekaan global, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini paradigma barunya. Kalau yang untuk yang dulu, dan saya sendiri pun yang dahulu melaksanakan itu, paradigma lama itu bagaimana seorang
pembelajaran. Yang mengontrol seluruh kegiatan pembelajaran itu adalah guru. Nah, di sini kita merubah bagaimana paradigma baru itu. Yang kita perhatikan itu adalah siswa itu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke. Untuk miskonsep tentang teori kontrol, yang biasanya di sini ada ilustrasi, di sini ada digambarkan penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini biasanya seperti tadi dikatakan sama Mada sendiri itu, dimana ketika untuk paradigma yang lama yaitu kita sebagai guru yang mengontrol, dan bagaimana ketika seorang siswa itu melakukan sesuatu itu dia diiming-imingi oleh sesuatu reward atau suatu penghargaan, sehingga anak-anak itu tidak melaksanakan sesuatu itu memang atas dasar diri sendiri, atas dasar memang tanggung jawab diri sendiri, tapi merasakan atas dasar intrinsik atau ada faktor dari luar. Ya, kemudian ada di sini juga yang saya tampilkan ada ilustrasi bahwa kritik besar membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Masih banyak di antara kita juga selaku guru yang menerapkan bagaimana anak itu memaksakan kita membuat anak itu merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Ini juga ada ilustrasi orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa itu siapa? Orang dewasa di sini adalah kita sebagai guru. Kita sebagai guru itu masih memaksakan kehendak kita. Bagaimana siswa itu mengikuti apa yang keinginan kita sebagai orang dewasa itu mengikuti kehendak kita. Sebenarnya tidak seperti itu. Di sini paradigma stimulus respon kita ubah menjadi pendekatan teori kontrol. Di sini kita bisa bandingkan, kita lihat perbandingannya ya. Untuk stimulus respon tentang dunia yang awalnya itu realistis kebutuhan kita sama, ternyata dalam teori kontrol tentang dunianya itu ternyata realnya kebutuhan kita itu berbeda-beda, kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda. Yang awalnya kita sebagai guru memandang semua kebutuhan siswa itu sama, ternyata anak itu memiliki karakter dan kebutuhan yang berbeda-beda. Yang selanjutnya melihat orang dewasa, kita sebagai guru melihat semuanya itu sama. Ternyata nyatanya itu setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selalu guru sebagai kita selaku guru selalu seperti yang dikatakan tadi menjadi kontrol. Kita selalu menganggap kalau siswa harus mengikuti pendapat daripada guru. Sebenarnya kita berusaha memahami bagaimana orang atau siswa itu bisa memandang dunia. Bagaimana orang-orang itu memiliki pendapatnya masing-masing. Yang selanjutnya perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Dan kalau seandainya kita perhatikan, siswa ataupun orang itu melakukan sesuatu yang dianggap buruk sebenarnya memiliki tujuan atau alasan. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya. Yang biasanya kita selalu sapu ratakan anak-anak itu nakal, anak itu berlaku buruk. Padahal sebenarnya itu anak kita tanpa kita menelusuri sebenarnya mereka itu melakukan seperti itu karena memiliki tujuan atau alasan. Kemudian orang lain bisa mengontrol, dan seharusnya yang mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Orang lain tidak mampu mengontrol. Bisa dibilang ada yang mengatakan kalau orang lain itu tidak bisa merubah orang lain, itu hanya diri kita sendiri yang bisa berubah. Jadi di sini katakan hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di sini katakan saya bisa mengontrol orang lain. Itu kalau kita selaku guru bisa mengontrol seluruh siswa kita. Sebenarnya tidak bisa. Kita selaku guru itu tidak bisa mengontrol siswa kita. Yang dapat mengontrol siswa itu hanya diri siswa sendiri. Kemudian memaksa ada pada saat bujukan yang gagal.
Di sini seharusnya kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kita memberikan pilihan-pilihan ketika tidak adanya kita biasanya membujuk sesuatu itu dalam sesuatu yang reward ataupun penghargaan. Sebenarnya kita memberikan pilihan, tidak langsung tidak hanya dalam satu pilihan, tapi memberikan pilihan. Biarkan mereka yang memilih tindakan apa yang selanjutnya akan mereka ambil. Nah, yang terakhir adalah mulai berpikir menang dan kalah. Yang sebenarnya tidak ada namanya istilah menang dan kalah untuk namanya berpikir. Orang itu bebas dalam berpikir, begitupun kita sebagai guru dan siswa, karena semua bebas berpendapat. Oke, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Kita sama-sama belajar ya, di sini juga termasuk kita juga sama-sama belajar di sini ya. Bukan berarti Mada berdiri di sini, Mada mengajar, Mada lebih dari rekan-rekan guru, tidak. Malah Mada ini masih sangat belajar, masih butuh belajar, butuh masukan dari teman-teman guru di sini. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bagaimana kita ubah disiplin itu biasa masih ada dengan kata momok, peraturan yang sangat menakutkan bagi siswa. Biasanya itu peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa. Kita ubah menjadi disiplin positif. Bagaimana sih disiplin positif? Disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran diri, kesadaran beserta memberdayakan peserta didik tanpa rasa tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ini yang masih sama-sama kita kerjakan atau laksanakan, termasuk Mada sendiri. Mungkin akan ada pembelajaran ke depannya mengubah untuk paradigma baru yang seperti dikatakan di awal itu. Kalau kita masih ada namanya ancaman, masih ada namanya hukuman, masih ada namanya sanksi, yang dimana ketika mereka lakukan kesalahan itu mereka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Ternyata di sini siswa kalau mendapatkan sanksi atau hukuman, mereka hanya akan menjalani hukuman atau sanksi, tapi tanpa ada rasa untuk ingin memperbaiki diri, tanpa ada rasa bersalah atau untuk kesadaran diri telah melakukan kesalahan itu jarang, karena mereka sudah merasa ngedumel sendiri. Bagaimana anak-anak ini sudah merasa disiplin itu sudah terasa terhukum oleh disiplin karena mereka tidak melaksanakannya. Ya, sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Yang maksudnya di intrinsik ini adalah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari unsur ekstrinsik. Itu maksudnya tadi ada faktor dari luar karena reward, karena disalahkan, karena dimarahin ataupun karena diancam atau dihukum. Dan di sini adalah ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kita kan di sini semua terkumpul dari suku yang berbeda-beda. Baik kita guru maupun siswa memiliki suku, berasal dari suku yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dan dari agama yang berbeda-beda. Di sini saya menampilkan contoh nilai kebajikan institusi dan atau organisasi. Kalau yang dari profil pelajar Pancasila, ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebenaran global, gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis dan kreatif.
Sedangkan dari MBO Primary Years Program yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandiri dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kita contohnya di sini ada dari Ki Hajar Dewantara, yaitu diibaratkan kita ambil contoh dari perbandingan dengan kehidupan kebutuhan tumbuh-tumbuhan seorang petani yang diibaratkan oleh Prof. Ki Hajar Dewantara. Dalam hakikatnya sama-sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Kita diibaratkan dengan petani. Nah, yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, tapi ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Begitupun kita selaku guru. Bagaimana kita selaku guru itu harus memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia atau 5 kebutuhan dasar daripada murid. Di sini ada 5 kebutuhan dasar dari psikologi dari Amerika, yaitu William Glasser. Ada 5 kebutuhan dasar daripada manusia itu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Di mana bertahan hidup itu ada contohnya kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan makan untuk bertahan hidup, kita membutuhkan oksigen, minum dan lain sebagainya. Sandang pangan itu adalah kebutuhan hidup kita sebagai manusia. Bagaimana kita ibaratkan ini sebagai siswa, bagaimana siswa itu bisa berlaku positif kalau seandainya dari 5 kebutuhannya ini tidak terpenuhi. Yang pertama saja misalnya yang pertama kebutuhan hidupnya itu ada tadi yang saya katakan itu adalah makanan. Seandainya bagaimana ini anak bisa terpenuhi, bagaimana dia bisa berpikir positif kalau seandainya dia datang sekolah itu belum sarapan. Jelas nanti akan ada energi-energi negatif yang akan dibawa, mungkin akan dibawa menjadi lebih emosi, lebih sensitif kepada teman-temannya. Kemudian ada yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, di mana siswa itu kadang membutuhkan kasih sayang dan kita tidak tahu bagaimana apakah dia benar-benar terpenuhi rasa kasih sayang yang dibutuhkan di rumah atau tidak. Di sini juga adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kebutuhan siswa itu terpenuhi atau bisa berpikir positif nantinya di sekolah. Alasannya salah satunya itu tidak terpenuhi. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Siswa itu bebas berpendapat, siswa itu bebas bagaimana ia inginkan, tapi masih dalam kontrol yang positif. Di sini. Kemudian dia kesenangan itu bagaimana dia merasa senang ketika datang ke sekolah, merasa happy, mereka merasa bahagia ketika tidak ada masalah, mereka merasa nyaman, memberikan kenyamanan di lingkungan sekolah. Jadi anak itu tidak merasa terbebani ketika datang ke sekolah, malah sebaliknya merasa happy ketika datang ke sekolah, malah merasa yang ditunggu-tunggu untuk datang ke sekolah. Dan yang terakhir adalah penguasaan, di mana siswa berhak untuk untuk merasa diakui ataupun mereka merasa diri itu percaya diri. Di sini yang maksud daripada penguasaan. Mungkin ini yang
ada dari rekan-rekan guru yang ingin bertanya dari yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang belum jelas ataupun ingin diskusi di sini. Di sini kembali saya Mada ingatkan, di sini Mada itu bukan lebih baik dari teman-teman, bahkan Mada ini ingin berdiskusi, ingin sama-sama saling bertukar pikiran. Di sini bagaimana kita bisa menjadi sama-sama lebih baik. Kalau seperti kata Mada seperti saya, kita kalau satu orang saja yang pintar itu biasa, tapi bagaimana kalau kita sama-sama, kita semua itu baru yang namanya luar biasa. Jadi Mada mohon mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan guru ataupun masukan dari rekan-rekan guru dari yang sudah saya paparkan tadi, mungkin bisa angkat tangannya. Ya, Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua penjelasan tadi. Orientasi. Tapi saya masih kurang paham mengenai 6 hal yang diraih di dalam konsep Pancasila ya. Coba dijelaskan contohnya satu persatu itu mengenai 6 hal itu. Oke. Contoh dari 6 hal dari profil pelajar Pancasila dalam kegiatan belajar. Oke. Saja ada yang lagi bertanya lagi? Pak Najam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya menggarisbawahi ada pernyataan tadi masalah self control. Kontrol itu dari diri sendiri maupun dari orang lain itu sangat penting, harus ada. Kenapa? Kadang-kadang kita itu melakukan tentang sesuatu hal atau tindakan itu pasti kadang-kadang itu tanpa kita sadari kita keluar jalur. Pasti ada orang lain itu yang memberitahu kita atau yang mengontrol kita supaya kita tidak keluar jalur. Jadi faktor X dan Y itu harus bekerja sama dalam diri kita itu. Nah, yang pertama, yang kedua tadi ada di yang pertama kalau ini masalah pendidikan ya, kalau dalam banyak maaf bukan menggurui atau masalah agama lebih pintar Pak Maria sorry ini. Soalnya kalau kita ada kata lain ini ada short control di sini kan ada. Terus yang kedua ini saya ingin menanyakan, ini kan semua itu konsepnya itu dari buku-buku luar negeri semua atau pandangan ini. Tapi kalau menurut dalam Islam juga kan tidak ada bertentangan ini. Menurut saya tentang pendidikannya, anak di dalam Al-Quran itu sendiri kalau tidak memenuhi aturan keluarga atau apa itu diberikan hukuman, pukulan dia. Tapi dalam pada konteks yang bagaimana begitu. Itu adalah suatu tindakan pendidikan pada anak di dalam rumah tangga. Bebas anak itu melakukan sesuatu, tapi ada kontrolnya. Kontrol itu yang baiknya harus pada orang tua dan lingkungan. Kan untuk kontrol diri sendiri kadang-kadang kita itu tidak mampu. Karena kita kadang-kadang keluar dari jalur apa yang mestinya kita lakukan. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Najam. Mungkin saya langsung merespon dulu untuk Pak Najam ini. Oke, untuk yang tadi dikatakan untuk harus adanya unsur intrinsik yang harus bisa mengontrol atau orang lain bukan hanya dari diri sendiri ya. Oke, di sini saya kan hanya membahas tentang untuk bagian sini, ternyata sebenarnya di sini akan ada pembahasan lebih lanjutnya sampai terakhir nanti dari Pak Nusir sendiri bagaimana akan ada nanti bagi intrinsiknya, ekstrinsiknya itu adalah guru mengendalikan atau mengontrol, mencari tahu bagaimana, kenapa alasannya untuk mempertanyakan kepada anak itu kenapa dia melakukan kesalahan ataupun kelewat emosi. Nanti ada dengan menggunakan segitiga restitusi. Di situ ada namanya nanti ada 5 sikap kontrol guru. Nanti di sana ada sebagai pemukul, sebagai pemantau, sebagai apa lagi?
sebagai manajer, yang paling ideal itu katanya yang pastinya itu manajer, di mana itu nanti guru akan mempertanyakan dahulu apa alasannya, mempertanyakan dulu, membuat anak itu tahu apa kesalahan yang telah dilakukan, seperti itu Pak Najam. Mungkin nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Ya, oke, untuk yang dari pertanyaan Ibu Mary, profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Yang mungkin seperti biasa kita sudah terapkan setiap hari, yang sudah kita laksanakan itu seperti yang literasi yang kita sudah lakukan setiap pagi sebelum pelaksanaan KBM. Kita sudah selalu melaksanakan semua salam, doa, sapa, senyum, itu semua sudah kita lakukan setiap hari di sekolah kita. Kemudian yang berkebinekaan global, kita kan semua kan berkebinekaan, kita berasal dari suku dan agama yang berbeda dan bahasa yang berbeda-beda. Bagaimana kita caranya di sini untuk saling bertoleransi di sini? Kan kita di sini sudah memiliki dari suku dan budaya yang berbeda-beda. Ada di sini ada suku Sasak, ada suku Donggo, ada suku Mojo, ada suku Sumbawa, semuanya ada terkumpul di sini. Bagaimana seperti itu? Kemudian adanya gotong royong seperti kita sudah laksanakan juga, seperti kita sudah melaksanakannya. Gotong royong setiap hari Sabtu, hari Jumat, kita ada P5 berkebun di belakang juga P5. Tanpa P5 itu pun setiap hari kita sudah melaksanakan itu. Bagaimana kita menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih, nyaman. Kita semua melaksanakan untuk memungut setiap sampah, membuang sampah pada tempatnya. Itu semua sudah kita laksanakan di sekolah kita, alhamdulillahnya. Kemudian kreatif. Bagaimana siswa ini bisa berpikir bisa kreatif dan dikembangkan. Saya rasa juga ini sudah kita laksanakan juga. Bagaimana anak-anak itu berkreatif, bagaimana contohnya mereka sudah tahu ada program P5 seperti kita itu, bagaimana untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sampah yang sudah menumpuk, bagaimana itu tidak menjadi beban. Tapi kita sudah menjadikan itu sebagai pundi-pundi uang atau cuan untuk saat ini gitu. Untuk kita berpikir kreatif, ini sampah bukan jadi masalah, tapi bisa menjadi sesuatu nilai yang bernilai atau kreatif seperti itu. Kemudian bernalar kritis, bagaimana anak-anak itu bisa berpikir kritis, memahami sesuatu itu tidak hanya berpikir pendek saja, tapi bisa berpikir jangka panjang. Dan yang terakhir adalah mandiri, dan saya pikir juga di sini kita sudah terapkan, sudah kita laksanakan, dan kita juga alhamdulillah sudah mandiri. Bagaimana anak-anak itu sudah bisa melaksanakan tanpa perlu dipandu oleh guru, bisa melaksanakan semua kegiatan itu tanpa harus kita mengarahkan sana sini. Anak-anak itu sudah mandiri dalam melaksanakan setiap kegiatan. Seperti itu Bu Mary mungkin yang bisa saya jelaskan. Dan di sini juga mandiri di sini dalam pembelajaran. Ya, pembelajaran itu mandiri, anak-anak itu sudah mandiri dalam mencari materi dan tugas dan sebagainya. Yang awalnya mungkin yang paradigma lama itu hanya dari guru saja sebagai sumbernya. Sekarang murid pun murid yang mendapat sumbernya bukan hanya dari wilayah sekolah, tapi di luar juga bisa. Seperti itu mungkin, Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, hari ini Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membuat suatu kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas ini dilakukan atau kata lain daripada peraturan yang bisa kalian kerjakan dan Ibu Guru kerjakan, yang bisa kalian laksanakan dan Ibu Guru laksanakan.
kemudian apa lagi? Menghargai, kemudian apa lagi? Apa lagi? Saling menghormati. Oke, semua peraturan-peraturan yang ingin kalian ada atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan, kalian tulis di sini. Ibu guru akan bagikan nanti. Nanti kalau kalian